mau melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan pada hari gelap bagi pagi-pagi benar. Tuhan Yesus sudah berdoa kepada Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, kasih. Mari katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Sekali lagi, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah ya Bapakku. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan, yeah.
Kaulah kekasih jiwa kami. Sebab itu kami selalu menyembah-Mu ya Tuhan. Takkan berhenti mulut kami memuji-muji-Mu ya Bapa. Sebab Kau Allah yang layak disembah. Oh Tuhan ya Rajaku, kami menyembah-Mu Tuhan. We worship You. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus yang manis. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, untuk sebelum kami beraktivitas di dalam hidup kami ini Tuhan. Sebab kami sadar Tuhan, bahwa segala aktivitas kami tidak akan berarti tanpa kami melibatkan Tuhan di dalam pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk renungan kami pagi hari ini Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Anak-anak, istriku yang kucintai dan kusayangi ya. Renungan kita terambil hari ini. Tuhan mengingatkan saya pada Markus 1 ayatnya yang ke-35 ya. Coba kakak baca Markus 1 ayatnya yang ke-35 sampai ke-39. Markus 1 ayat 35 sampai 39. Nanti berbalas-balasan. Kakak dengan suara yang lantang ayat 35, Dedek Bintang ayat 36, lalu kakak kembali ayat 37 dan seterusnya. Nah nanti di ayat terakhir papi yang akan menutup. Oke? Sudah ketemu sayang? Oke. Apa perikopnya di situ? Yesus mengajar di kota-kota lain. Yang kencang sayang suaranya. Yesus mengajar di kota-kota lain. Oke, lanjutkan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ya. Ayat 36, Dedek Bintang. Udah dapat sayang? Oh, belum? Markus 1 ayat 35 sayang. 36. Iya, sekarang Dedek 36. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari Engkau. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berbeda. Berdekatan, bukan berbeda. Supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Amin. Untuk itu aku telah datang. Amin. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Amin. Ya. Jadi Tuhan tidak ada satu ayat pun yang mengatakan pergilah buatlah gereja. Ya. Di situ kamu bergereja, kemudian punya ke gereja ini lagi, ke gereja ini lagi, ke gereja ini. Tidak ada satu ayat pun. Tapi apa yang Yesus lakukan? Pagi-pagi benar, Yesus berdoa ke bukit. Betul? Kalau memang itu rumah-rumah ibadat perlu, buat apa Tuhan Yesus itu datang? Iya kan? Ya udah biarkan saja. Musa sudah cukup kemah tabernakel, sudah cukup ibadah. Buat apa Tuhan Yesus datang? Dan Tuhan Yesus tidak pernah yang namanya beribadah di satu gereja. No. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Saya bukan menentang gereja ya, bukan ya. Jangan bilang saya penentang gereja, bukan. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Apa? Tadi sudah pergi apa? Pergi berkeliling, ya kan? Ke rumah-rumah. Ke rumah-rumah, bukan ke gereja-gereja. Ini kalau bahasa aslinya itu ke rumah-rumah masing-masing memberitakan Injil.
Ya, jadi jangan bilang saya anti gereja, saya sesat, saya beginilah, enggak. Tapi maksud papi di sini adalah yang terutama kita harus memberitakan Injil. Benar nggak kita memberitakan Injil? Betul nggak? Ataukah kita hanya di gereja, hanya sekedar rutinitas, nyanyi asal-asal aja, main musik asal-asal? Bukan itu. Bukan, ini saya bukan menyerang. Ini saya sedang mengajarkan anak-anak saya ini. Saya bukan menyerang. Sekali lagi saya bukan anti gereja. Tadi kan makanya Mami dengerin dulu. Mami itu gembalakanlah domba-dombaku itu dalam arti bukan membuat gereja. Rasul bukan komunitas, bukan gereja. Gereja itu hanya ada dua kata gereja yang saya temui di dalam Alkitab. Yaitu apa? Di Korintus dengan di Smyrna. Hanya ada dua kata gereja. Apa sebenarnya pengertian gereja itu? Tapi ini disalahartikan. Gereja itu berasal dari kata eklesia. Tahu nggak eklesia? Enggak, ya ini bukan renungan ya. Memang ini harus saya jelaskan. Makanya Mami dengerin dulu, jangan buru-buru pintar, padahal nggak pintar. Ya, eklesia berasal dari bahasa Ibrani Yunani. Artinya apa? Kumpulan orang-orang yang dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bukan gereja loh. Ya, sekali lagi saya katakan saya bukannya anti gereja. Tapi sekarang banyak gereja dijadikan alat, ya, dijadikan alat untuk mencari keuntungan sendiri pertama, ya. Yang kedua, dijadikan gereja menjadi alat untuk tempat rutinitas duniawi. Ya mereka saya nggak tahu mereka itu menyembah siapa sebenarnya. Yang saya tahu Roh Kudus tidak begitu. Ya, pengertian bahasa Greka Ibrani gereja itu adalah apa? Eklesia. Jadi bukan bangunannya. Bukan bangunan ini nih. Ini. Bukan ini. Kalau Mami mau artikan kayak ini. Buat apa bangunan kamu benggah-megah tapi hidupmu ngaco terus? Itu maksud saya. Saya sebenarnya ini tadi tuh udah jelas. Yesus tidak gembalakan domba-domba itu artinya bukan untuk membuat suatu gereja, bukan. Gembalakan itu artinya ke dalam bahasa aslinya pimpinlah semua orang yang sudah kulayani ini. Lanjutkanlah, istilahnya begitu. Ya kalau bahasa aslinya bukan maksudnya nanti kamu di situ ya buat satu gereja lalu kamu melayani asal-asal saja di situ. Enggak ada Tuhan suruh kayak begitu. Ya, yang Tuhan saya lakukan apa? Memberitakan Injil. Ada nggak nih orang memberitakan Injil? Apakah kita rutinitas doang di gereja? Ada nggak kita visi misi keluar? Ini nggak usah ajarin saya. Sekarang kita bukti saja yang perlu. Ini yang mau saya ajarkan kepada anak-anak saya. Sekali lagi, saya bukan menentang gereja. Kalau mau buat gereja bisa di rumah kita buat. Kalau hanya sebatas level itu yang Mami maksud. Ya, bangunan ini bangunan juga. Tapi di sini tadi katakan pagi-pagi benar. Makanya Papi sudah bangunkan kalian sayang. Kalau Mamimu ini sebenarnya belum masih cetek sekali rohaninya. Makanya nggak usah terlalu ya. Karena ya saya tahu lah. Saya bukan menghina ya. Ya yang kalian dengarkan maksudnya Papi saja. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Gelap itu artinya apa? Malam, subuh. Ya, ia bangun dan pergi. Saya bukan menyerang, saya mau menegaskan. Apa dasar saya? Kan selalu Mami kan bertanya, apa dasar saya? Dasar saya adalah firman Tuhan, saya bilang. Saya mau semakin menegaskan itu, makanya yang saya bilang sama Bang Ranu. Percuma kau buat gerejamu itu kalau kayak begitu, ya. Apa yang diajarin coba di situ? Cuma tapi itu kayak gini marah-marahmu. Saya bukan marah-marah. Saya ini sedang menegaskan. Saya sedang menegaskan, saya bukan marah-marah. Sekali lagi saya bukan marah-marah. Mami, tergantung cara pandang kita menilai dari mana. Kalau cara pandang kita memang
sentimen ya kita anggap ini sebuah marah-marah doang. Tergantung cara pandang dan mindset kita memandang sesuatu. Saya bilang misalnya Pak Prabowo sedang pidato, bisa nggak saya anggap dia sedang marah-marah? Enggak kan? Bisa juga. Atau dia sedang melucu, sedang stand up komedi, bisa nggak? Bisa juga kan? Kalau misalnya lagi pidato gitu Pak Prabowo, kan saya sering lihat dia pidato kan di YouTube kan. Ya, kita bekerja untuk rakyat. Ini katanya kan. Bisa nggak saya anggap itu dia sedang marah-marah? Jadi tergantung mindset kita. Tergantung kita cara memandang. Tergantung pikiran kita. Ya, atau bisa nggak saya anggap dia lagi sedang ngelucu atau ngelawak? Ya kan? Jadi jangan karena kita yang tidak sesuai dengan apa yang udah papi bilang sehingga mami kayaknya bilang saya marah-marah mulu. Karena kan berlawanan terus mami kan dengan papi. Dalam banyak hal saya lihat. Tapi ya terserah. Tapi saya mau mengajarkan anak-anak saya. Sekali lagi saya bukannya mau mengajarkan ajaran yang sesat ya kepada kalian ya. Maksud papi di sini karena kalian kan sudah saya anggap dewasa. Bukan lagi seperti Dede Pascal. Iya nggak? Jadi bisa memahami. Ya. Tadi dikatakan di sana pagi-pagi benar. Yesus sudah berdoa. Lalu ketika dia pergi berdoa, murid-muridnya ngikutin, ya nggak? Guruku ini. Ya, di sana dikatakan apa? Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul apa Kak tadi? Menyusul dia, ya kan? Nah, waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau guru. Ya, semua orang, komunitas, bukan gereja, bukan. Ya, yang mengikuti kalau memang gereja itu sangat perlu, buat apa Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini? Itu aja lah. Bukan itu intinya sebenarnya. Bukan perkumpulan secara bukan perkumpulan. Enggak, saya nggak ngajarkan ajaran sesat. Ini semua firman Tuhan. Ya. Yang mau saya tekankan di sini adalah bagaimana kita, apakah hidup kita benar-benar sudah memberitakan Injil ataukah sebagai terang? Mana? Itu aja sebagai contoh saja. Ada nggak sebagai contoh hidup kita? Kita yang masing-masing tahu dan Tuhan. Ya, udah terserah. Ya sudah terserah. Kalau dari hidup kamu sih nggak ada saya lihat, karena kamu kepenuhan kaya. Kan kamu kan menilai diri kamu sendiri. Harusnya orang kan, terutama orang yang terdekat kita, suami kita dulu atau istri kita dulu. Iya kan? Karena mami kan orang Protestan dari dulu, saya wajar dia saya ngerti orang BKP memang begitu sifatnya. Ya, beda. Oh iya, beda dengan yang papi yang terdidik. Papi nggak menyadari papi itu udah sesat. Terserah kamu lah mau bilang saya sesat. Justru yang sesat itu kamu sebenarnya. Iya, kamu yang disesatkan oleh manusia. Kamu mau disesatkan oleh manusia. Kalau saya nggak mau. Saya semua ada dasar firman Tuhan. Kamu yang sesat karena kamu satu roh sama abang kamu. Bilang-bilang orang sesat gampang banget bilang sesat. Dia aja nggak ngerti apa itu sesat. Iya nggak? Dia firman Tuhan papi hubung-hubungkan. Udahlah, nggak ada saya hubungkan ya. Mamimu ini udah papi, udah nggak usah didengerin dia. Orangnya nih karena nggak ngerti apa yang dia omongin juga nggak ngerti. Ya, sama kayak abangnya itu 11-12. Makanya dia kabur. Ya, dia bawa anak-anak ke sana. Karena memang satu roh. Saya tahu kok itu, saya bisa membaca. Ya. Jadi jangan sembarangan kita bilang-bilang sesat. Ya, padahal kita yang tersesat sebenarnya. Kita yang tersesat dengan diri kita sendiri. Dengan pemikiran kita sendiri. Karena kita nggak pernah baca Alkitab aja kagak pernah mamimu. Apa yang mau dibilang sesat sama dia? Sama kayak si Nova bilang saya sesat. Lah, orang beda pemahamannya dari terserah lah, udah deh, itu terserah. Udah dibilang terserah. Ya. Yang jelas ya. Mami udah deh kalau ngomong itu makanya coba dipikirin dulu. Ya, nggak usah asal jeblak, asal semau jidatmu terus ngomong. Ya. Ya iya, saya mau bangunin anak-anak itu karena saya mau mengajarkan Tuhan Yesus juga pagi-pagi benar. Ya, Bu, ini bukan marah-marah dibilang kok, ini bilang marah-marah. Kan aneh kan? Dibilang marah-marah terus kan? Padahal dia yang tersesat terus pikirannya, tapi dibilang kita marah-marah terus. Dia yang tidak mengerti akan kebenaran akan firman Tuhan yang murni ini, tapi dianggap berlawanan terus. Itulah seperti apa? Seperti orang ahli Taurat dia nih.
Iya. Papi itu yang Iya, seperti Tuhan Yesus kan, Tuhan Yesus setiap mengatakan, ya selalu berlawanan kepada Tuhan Yesus. Ya, mengatakan kau sesat, kata ahli Taurat itu kepada Tuhan Yesus kan. Padahal mereka yang sesat sebenarnya tidak sadar. Kenapa? Karena Tuhan Yesus menganggap dirinya adalah Allah. Ya memang dia adalah Allah. Orang ahli Taurat saja yang tidak percaya, ya kan? Tapi semua, udah kamu banyak dengerin aja deh. Udah gak usah ngomong lah, ya. Udah saya bilang udah lah, ya. Orang ahli Taurat menganggap Yesus ini yang sesat. Padahal sebenarnya mereka yang sesat. Mereka yang tidak mau dibimbing, tidak mau dikasih tahu yang benar. Dibilang Tuhan Yesus marah-marah lah, inilah sama nih sebenarnya ini analoginya dengan papi. Tapi ya nggak apa-apa, ya sudah. Papi udah benar kayak Udah kamu ya memang saya udah dibenarkan oleh Tuhan. Ya lebih parah kamu, ya. Makanya itu kayak gitu. Kayak si Ranu itu kan cuma ngikutin apa yang ada doang. Dulu kan yang mau rintis itu siapa? Saya tahu. Bayasaki itu. Ini udah ada barangnya nih. Si Abang Ranu itu cuma kelanjutin doang. Nggak ada sebenarnya, nggak ada kapasitasnya sebenarnya. Dia aja sok-sok ngaku-ngaku pendeta, tapi pendeta hau-hau. Lah memang iya. Kalau dia memang pendeta yang benar, harusnya dia nyuruh mami pulang waktu itu kan. Tapi oleh karena justru kerendahan hatian saya, ya kerendahan hati saya, makanya saya jemput kamu. Makanya kamu bilang kalau kamu mau silakan kembali lagi sana, tapi jangan bawa anak-anak saya tersesat seperti kamu. Itu aja, ya. Atau kalau perlu sana kawin sama abangmu itu dan ikutin itu aja, saya silakan kok. Saya terbuka kok. Lah memang iya kan? Lah salah saya di mana? Salah papi di mana saya? Dia kan lebih condong ke sana. Iya nggak? Iya memang iya kan? Karena itu kan dia lebih condong ke situ kan. Lah memangnya salahnya di mana? Ya, dia kabur tapi dia nggak ada bilang-bilang. Coba, dia bawa anak. Kan apa itu kayak gitu? Itu kan istri nggak benar itu. Seandainya orang Islam aja, orang Islam tuh, ya. Kalau apa konteksnya dulu? Apa? Memang kamunya pikiran kamu nggak pernah benar terus, tapi kamu seperti menyalahkan orang, mengkambing hitamkan orang, sama kayak abangmu itu terus kan. Udah jelas-jelas saya bilang nggak ada Pak Petrus sama Mama Esther itu cerai, tapi dia tetap bertahan kan dengan kebodohannya dan kegoblokannya itu kan. Ya memang iya kan, malah bilang kita tersesat kau dalam nama Yesus. Apa coba? Enggak. Dalam nama Yesus, dalam pikiran mereka yang picik, kita yang disalah-salahkan. Ya, dibilang sesat, dibilang cerai Opung Petrus sama Opung Esther. Kau sok tahu kan? Orang nggak tahu tapi sok tahu. Ya. Makanya pendeta nggak benar itu. Pendeta itu kan pendeta, ustadz, haji itu semuanya jabatan. Semua itu kembali kepada kalau karakternya nggak beres semua saya. Ya. Kalau jadi pendeta, jadi ustadz, jadi haji juga apa? UUD semua, ujungnya juga cuma duit kok. Hah? Ayo. Nggak ada. Dan yang kedua, ada nggak kata pendeta saya temui di sini? Pendeta itu ujungnya cenderung jadi apa singkatannya? Penuh dengan harta, penuh dengan tahta, pendeta. Itu kan kalimat yang dibuat oleh manusia supaya seolah-olah dia rohaniawan. Padahal nggak ada kata pendeta di sini. Yang ada penginjil. Ayo kalau saya mau itu, ini bukan sesat lagi loh. Makanya kita harus back to the Bible. Jangan back to the church. Jangan kembali ke pengajaran gereja-gereja tertentu. Kita semua harus kembali ke Alkitab. Dasarnya semua ada Alkitab sayang. Makanya harus apa? Bergaul dengan Alkitab. Bukan bergaul dengan sekolah bahasa Inggris, kuliah bahasa Inggris mulu. Nggak ada. Ya. Makanya orang akan ngaco hidupnya. Seperti Bonhoeffer. Kenapa dia bisa makin ngaco? Karena dia udah menjauh dari Tuhan. Ayo. Jadi kalau mau kau bilang itu tergantung itu hubungan dia sama Tuhan. Tuhan yang tahu. Nggak bisa. Hah? Itu adalah keputusan kita. Ya.
kita mau mengiring Tuhan ini dengan benar atau tidak, itu adalah keputusan kita. Betul nggak? Misalnya papi nih sayang, papi bisa juga nggak tidak usah bergaul atau berdoa terus sama Tuhan tiap hari? Bisa nggak, Kak? Bisa nggak papi juga? Bisa, lebih dari bisa. Nggak usah, udah sekedar formalitas aja udah. Saya tiap hari udah main musik aja, dapat duit udah. Nggak usah berdoa, baca Alkitab, nggak usah. Bisa nggak? Bisa juga nggak kayak gitu? Bisa kan? Lebih dari bisa. Tapi itu tidak mau saya lakukan. Kenapa? Karena saya mengerti. Ya, Tuhan Yesus katakan apa? Renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung, kata Yosua. Kenapa orang tidak bisa selalu melenceng hidupnya? Karena dia tidak mau bergaul dengan Tuhan. Karena tidak mau menyelami Tuhan. Ya. Sekali lagi, terserah mau dibilang mamimu saya sesat, terserah. Ya, nanti Tuhan yang menjadi hakim kalau dia berkata begitu. Ya. Saya tidak mau menghakimi. Ya. Kenapa orang tidak mau menyelami Tuhan? Pertama, faktornya karena malas. Betul nggak? Yang kedua, karena dibutakan oleh ilah-ilah zaman ilah ini. Ya, Rasul Paulus katakan apa? Sebab jika firman kami yang kami beritakan ini masih tertutup juga, maka tertutuplah bagi mereka yang akan binasa, karena mereka sudah dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini. Saya mengerti semua perkataan Paulus. Ya. Makanya kalau kita nggak tahu, nggak usah lah. Ya. Nggak usah terlalu maju ngomong ya. Lebih baik kita banyak mendengar dulu apa nih maksudnya papi. Ya, saya ini sedang mengajarkan anak-anak saya. Artinya supaya apa? Supaya kita benar-benar hidup sungguh-sungguh sayang, serius dalam mengikut Tuhan ini. Karena memang ada papi yang nggak serius, yang nggak sungguh-sungguh. Banyak. Nah, emang ada yang nggak serius dalam mengikut Tuhan papi? Banyak, bukan lagi banyak, banyak. Karena apa? Tadi papi udah jelaskan. Pertama karena malas. Kedua karena sudah dibutakan zaman ilah. Yang ketiga karena memang tidak ada keinginan dari dirinya sendiri. Jadi bukan sekedar rutinitas KTP mengikut Tuhan ini. Kita harus sungguh-sungguh menyelami Tuhan. Kalau perlu kita cari tahu terus untuk Tuhan. Apalah yang masih kurangnya? Tuhan ajar saya. Iya nggak? Apa itu yang masih kurang gitu? Gitu dong. Bukan sekedar rutinitas, bukan buat gereja. Hah? Kalau memang itu gereja itu sangat penting, buat apa Tuhan Yesus datang ini menjelma sebagai manusia? Udah cukup dia melalui gembalanya aja, pendetanya, udah kasih tahu ke jemaat udah. Ayo, kalau saya mau itu, ngapain dia capek-capek? Istilah kasarnya. Bahkan kepada bangsa Israel, Tuhan katakan apa? Bukan itu. Bukan persembahan itu. Ya, persembahan yang ondel-ondel, main musik itu bukan itu yang kuperlukan. Itu ibarat bahasa aslinya kalau sekarang. Tapi apa? Pertobatan. Ada nggak kita bertobat? Kita berubah. Suami kita aja ditanduk terus, apa yang bertobat di situ? Nggak mau dengar-dengaran, ngerasa yang dirinya yang udah pintar. Ayo. Ya, jadi bukan masalah hidup ini, bukan masalah itu. Bukan masalah bangunan atau gereja itu bangunan, bukan. Ini nih. Bait Allah itu mana sayang? Ini. Iya gak? Atau tidak tahukah kamu bahwa bait Allah adalah kamu, kata Rasul Paulus. Yang dimana roh Allah bersemayam di dalam kamu. Ini yang perlu dibangun terus. Bukan gereja-gereja secara fisik itu. Ini yang banyak orang melenceng. Ini bahkan banyak orang yang gak ngerti. Makanya jangan bilang saya yang sesat. Saya yang sesat atau mereka yang tersesat. Ya. Tapi kan cenderung sekarang gereja-gereja berlomba-lomba, berkompetisi. Ya. Secara apa? Bangunan fisik. Bukan itu yang Tuhan mau. Pertobatan. Pertobatan yang sungguh-sungguh.
pengenalan akan Tuhan yang sungguh-sungguh, mengikut Tuhan yang sungguh-sungguh, menyelami Tuhan yang sungguh-sungguh, menjiwai Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Itu yang Tuhan mau, bukan sekedar rutinitas bergereja, bukan. Itu nomor 2, nomor 3. Tapi kalau di bangunan Allah sendiri tidak kita benerin, buat apa tiap hari pun kita ke gereja, tapi hidupnya nggak beres, ya, selalu nanduk suami, ya, selalu berpikiran yang negatif, bilang suami sesat, pikirannya gitu terus, jahat, bohong, munafik itu. Saya tegaskan, gak usah kita jadi orang munafik lah, ya. Jangan kita bikin di situ tulis orang yang tulus dan jujur. Kita sendiri aja kagak tulus, kagak jujur, tidak jujur terhadap diri kita sendiri, ya. Sekali lagi saya sudah katakan tadi, Papi bukannya anti gereja secara bangunan, bukan, secara perkumpulan, ya. Tapi sekarang sudah mulai banyak orang memplesetkan dengan pengajaran-pengajaran sesatnya. Nah, kalau yang itu yang baru Papi bisa bilang sesat. Jadi jangan bilang saya sesat dong. Hati-hati, ya. Bahkan kita ini semua sesat. Kalau kata Mazmur, kamu itu dulu sesat seperti domba yang tidak tergembala. Gembala tuh artinya bukan artinya membuat gereja nanti paksa perpuluhan. Perpuluhan ya, kasih buah sulung. Kalau enggak lo masuk neraka nanti. Ya, kalau enggak hidup lo enggak diberkati nanti. Hati-hati loh kita ngancam-ngancam jemaat kayak gitu. Memberi itu harus ada apa? Dengan kerelaan. Bukan begitu ngancam-ngancam. Bahkan ini, kalau kamu nggak bayar perpuluhan, katanya kamu akan kena kanker lagi. Itu parah banget tuh, ada pendeta lagi ngomong kayak gitu. Kena kanker, kena sakit, kena ini. Kok gampang banget, dia lemes banget ngomong mulutnya. Dia pikir dia siapa kali? Dia pakai Maleakhi itu 3 ayat 20 itu, perpuluhan. Bukan itu, makanya jangan sok kayaknya katanya udah pendeta, padahal sebenarnya apa? Penuh dengan kepentingan dirinya sendiri, pakai mobil, ya, pakai jam Rolex. Bahkan kemarin diwawancarai seorang pendeta dari luar negeri sama seorang wartawan. Apakah Anda tidak merasa tertuduh? Anda itu pakai jet pribadi kemana-mana. Pendeta besar loh, Kenneth Hagin itu. Ada seorang wartawan. Apa jawabannya? I'm not so sorry, katanya kan dalam bahasa Inggris. Saya tidak menyesal. Ini adalah semua keputusan saya, katanya. Dia sambil di mobilnya. Nah, kayak gitu yang mau diikutin. Jemaatnya apa? Jemaat mau digublok-gublokin sama pendeta kayak gitu. Kalau saya mah nggak mau, sorry. Udah pendetanya goblok, jemaatnya juga goblok, semua mau aja digituin. Itu pendeta luar negeri loh, ya, punya jet pribadi. Saya lihat jamnya aja jam Rolex. Apa coba kayak gitu? Hati-hati, kita akan bertanggung jawab nanti semua pada hari penghakiman. Mungkin pada saat di dunia ini orang bisa saja apa? Seenaknya begitu. Nah, itu baru yang namanya sesat kalau kayak begitu. Ini jangan gampang-gampang so bilang sesat. Ya, cenderung sekarang gereja itu apa? Berkompetisi. Megah. Ya, gedung yang mewah, megah. Tapi sebenarnya hatinya bobrok semua itu jemaatnya. Oh iya. Kenapa saya bisa katakan begitu? Karena Tuhan mengenal mereka semua. Tuhan Yesus ketika ada di dunia ini, Tuhan mengenal mereka, kata Alkitab, mengenal hati mereka. Ya. Nah, kembali lagi kita ke firman itu. Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Tuhan Yesus telah datang. Jadi bukan untuk kumpul-kumpul di gereja. Ayo kita pergi untuk kita kumpul-kumpul yuk. Gak ada Tuhan Yesus ngomong kayak gitu. Ya,
Jangan kita menambahi, mengurangi Alkitab lah. Makanya kalau kita nggak ngerti nggak usah terlalu maju ngomong. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat. Jadi pergi keliling. Nggak ada itu disuruh menetap di satu, udah di situ rutinitas, nggak ada. Pergi memberitakan Injil. Ini aja orang PKK Bersinar semuanya mau ngajakin papi agar safari penginjilan nanti tahun depan. Cuman saya aja nantilah dulu tulang, saya bilang. Karena dia tahu bahwa saya memang saya jiwa penginjil. Tulang Charlie nawarin yang di PKK Bersinar. Tapi papi pikir aduh masih ada bimbel kan privat. Udahlah nantilah saya tanya Tuhan dulu, saya bilang. Saya berdoa dulu tulang. Ya. Jadi kita memberitakan Injil. Bukan sekedar rutinitas. Bukan bangunannya yang Tuhan mau tuh ini. Diri kita ini, jiwa kita ini, hati kita ini udah beres belum? Coba papi tanya sama kakak. Kalau papi tanya, udah beres belum kakak? Hati kakak dengan Tuhan dulu pertama. Kakak, Pak, ngerti nggak pertanyaan papi ini saya? Udah kakak bereskan belum hubungan kakak dengan Tuhan itu? Belum. Nah, itu yang perlu kita bereskan. Sebelum kita membereskan hubungan kita dengan orang lain, kita harus bereskan dulu hubungan kita dengan Tuhan. Ngerti nggak orang itu? Dedek Bintang, papi tanya, sudah nggak beres hubunganmu? Belum. Ya kalau mamimu saya udah tahu lah, nggak usah ditanya, ya kan? Kita dari, ya. Jadi kita harus membereskan dulu sayang, ya. Jadi bukan sekedar rutinitas. Mengikut Tuhan ini bukan sekedar kita ke gereja tiap minggu. Enggak. Harus ada perubahan, perkembangan, pertumbuhan. Dan pertumbuhan itu Tuhan yang memandang, bukan manusia. Mamimu sendiri bilang, emang pertumbuhan apa? Udah jelas-jelas saya banyak pertumbuhan. Dari segi upacara adat aja saya udah terlepas dari situ. Terus apa? Dari sekedar melayani musik yang ondel-ondel saya juga udah terlepas dari situ. Saya udah mengerti bahwa kita harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kalau mereka kan mana ngerti? Iyalah. Tapi orang yang nggak ngerti gitu yang dipakai itu terserah urusan mereka. Ya. Harusnya kalau mereka benar, mereka tuh melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Harusnya. Tapi kayak gitu ya asal aja. Makanya sering saya bilang di gereja itu jangan dijadikan gereja itu tempat praktek, tempat latihan. Nggak bisa. Harus orang-orangnya sudah siap di situ dalam segala sesuatunya. Dalam hal segi skill, segi rohani, semua. Nggak bisa sembarangan. Tapi cenderung sekarang gereja itu dijadikan tempat sembarangan, saya lihat. Ya, anak-anak lah disuruh khotbah, ini. Kok kayak tempat ketoprak humor apa kita kayak gitu? Enggak, kita jangan main gereja-gerejaan terus. Kakak tahu nggak main gereja-gerejaan itu apa? Atau main masak-masakan misalnya. Ngerti nggak artinya masak-masakan? Pura-pura masak, padahal sebenarnya nggak masak gitu. Atau main mobil-mobilan, bukan mobil beneran kayak Dede Pascal, tapi mobil bohong-bohongan doang. Ya. Jadi jangan kita bereskan dulu lah hidup kita dengan Tuhan sebelum kita bereskan hidup kita dengan orang lain. Udah beres sebelum kita hubungan kita dengan Tuhan? Silakan tanya kita pribadi masing-masing. Iya nggak? Kalau papi ngerti sayang akan hal itu. Saya selalu bereskan hidup saya itu dengan Tuhan. Setiap hari saya. Ya, kalian aja lagi tidur semua. Setiap hari papi apa? Berdoa terus. Saya ke kamar kalian kadang-kadang saya doain. Kalian nggak sadar. Tuhan jadikan anak-anakku ini supaya menjadi anak-anak yang berguna sebagai alat kerajaan Tuhan di muka bumi. Terlepaslah mereka mau menjadi apa nanti, terserah Tuhan. Ada nggak kamu lakukan juga gitu sama anak-anak? Kalau saya lakukan. Itulah bukti saya menjaga hubungan saya dengan Tuhan dan menjaga hubungan saya dengan anak-anak saya. Itu. Iya nggak?
Jadi jangan kita sekedar bilang orang-orang sesat-sesat sembarangan aja. Nggak ngerti apa yang diomongin juga. Sama kayak si Samuel Hia itu, nggak ngerti apa yang diomongin, asal jeblak aja mulutnya. Karena apa? Dia bukan pendeta, itu sebenarnya pendoti dia. Kalau pendeta setahu saya bukan begitu. Nggak usah lah kita sosok jadi pendeta. Aslinya kan akhirnya tahu kan. Ini kan jadi preman Tanah Abang aja sono lah, nggak usah jadi pendeta lah. Ya. Sebenarnya karena ada Baya Eko aja, kalau nggak udah mau saya tampar dia tuh di sini. Karena saya menghargai Baya Eko aja, dia ngomongnya seenaknya aja tentang bapak dan mama saya. Ya nggak? Ya. Jadi memberitakan Injil. Hati-hati, kita akan banyak orang akan ditolak Tuhan. Pada hari akhir akan banyak orang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Ya nggak? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Dan pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, kata Tuhan Yesus. Sesungguhnya aku tidak pernah kenal kamu. Enyahlah kamu, hai kamu pembuat kejahatan. Hah? Masalahnya, apakah itu kejahatan, sayang? Memang mengusir setan itu kejahatan? Hah? Bukan kan? Itu sesuatu yang baik kan? Bernubuat itu baik gak, sayang? Dia nuntut nih, orang-orang akan nuntut nanti pada hari akhir. Tuhan, kami ini udah benar. Tapi apa? Maksudnya di sini adalah ukuran manusia, menurut manusia. Tapi Tuhan yang melihat hati dan jiwa kita. Kemunafikan kayak yang kita lakukan, ya. Aku tidak pernah kenal kamu, kata Tuhan. Enyahlah, malaikat ikat dia, masukkan ke dalam lautan api. Ya, hati-hati kita misalnya. Jadi kita harus menjaga hati kita sama Tuhan. Benar nggak udah beres hidup kita ini? Hati-hati, ini nggak main-main, sayangku. Papi bukan nakut-nakutin loh ya, ngancem-ngancem nih, seperti yang Mami tuduhkan. Nakut-nakutin terus. Saya mengingatkan, jangan dibilang lagi marah-marah terus saya. Masa orang mengingatkan terus dibilang marah-marah? Ya, artinya di situ kita harus menjaga selalu hubungan kita dengan Tuhan. Kalau perlu apa? Tuhan, apalagi yang harus kurubah dalam hidupku? Upacara adat sudah terlepas saya. Apalagi Tuhan? Kekudusan sudah saya lakukan. Melayani Tuhan dengan baik sudah saya lakukan. Apalagi Tuhan? Kalau perlu gitu. Jadi bukan sekedar ikut Kristen-Kristen KTP. Tadi tidak mengerti akan pemahaman Tuhan, kebenaran yang murni. Ya. Jadi atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Jadi tubuh kita ini adalah bait Allah. Gereja itu sebenarnya ini diri kita, sayang. Gereja itu mana sih? Ya kita. Allah bertahta bersemayam di dalam diri kita. Bukan di gedungannya, bukan di bangunannya, bukan di kumpulannya, bukan di persekutuan yang gak jelasnya. Mending kalau persekutuan yang jelas masih mending. Iya gak? Persekutuan yang hanya sekedar rutinitas, tidak ada evaluasi, tidak ada pemahaman yang benar, tidak ada mendekatkan Tuhan dengan baik. Jemaatnya nggak didekatkan sama Tuhan dengan baik. Nggak tahu apa tuh yang diomong-omongin kadang-kadang. Saya sudah bertahun-tahun ikut gerejanya si Nelson, nggak tahu tuh sebenarnya pengkhotbahnya apa sih yang dibicarain sebenarnya. Karena mereka memang orang-orang yang nggak ngerti sebenarnya. Hanya sekedar rutinitas. Padahal kita ini harus apa? Terlepas dari segala belenggu-belenggu dosa. Termasuk apa? Penyembahan berhala. Itu dong yang harus juga disinggung. Dosa, perobekan daging, menelanjangi dosa. Harusnya gitu. Bukan ketawa-ketamu. Ya kan? Atau sekedar kumpul. Ya, itu kata Rasul Paulus, pada zaman akhir akan banyak orang mengumpulkan guru-guru mereka katanya, dan akan memuaskan keinginan telinga mereka. Kenapa terpuaskan keinginan telinga? Karena khotbah yang enak-enak. Ya, bukan yang nyentil-nyentil dosa, bukan.
Khotbah yang enak-enak akan memuaskan keinginan telinga mereka. Hati-hatilah kepada mereka, kata Rasul Paulus. Ya. Jadi, ya, semua itu kita harus semakin belajar. Jangan kita merasa sudah tahu, padahal kita sebenarnya tidak tahu sebenarnya gitu. Diukur dari ukuran Alkitab kita tidak tahu, belum banyak tahu. Ya, gembalakanlah domba-dombaku itu artinya bukan membuat gereja disitulah kau bernaung, bukan. Makanya kita jangan salah artikan terus, nanti itu sama dengan pendeta-pendeta yang di dalam Maleakhi 3 ayat 19 itu lagi. Perpuluhan harus memberikan, jadi dicomot ayat. Enggak. Di sini ada nggak kita memberitakan Injil? Ada nggak kita, bukan soal oh Tuhan yang tahu, bukan. Semua harus ada buktinya. Ya. Kayak kemarin saya ke tetangga kita, kepada Tomo, saya menginjil lagi di situ. Ya, soal diterima nggak terima itu urusan dia kan. Ada nggak kita memberitakan ini? Ada nggak kita menceritakan kabar baik ini? Jadi apakah kita hanya berdiam diri? Nanti ketika Tuhan, pada hari penghakiman sayang, Tuhan akan tanya ketika face to face, adakah engkau sudah membawa jiwa kepadaku? Akan ditanya semua. Ya, semua harus dipertanggungjawabkan. Adakah kau sudah melakukan firman-Ku? Karena Tuhan mengetahui hati dan jiwa kita sayang. Ya. Jadi kesimpulannya pagi ini, maksud Papi adalah, kalian sudah SMP, marilah kalian menceritakan kebaikan Tuhan itu kepada teman-teman kalian. Ya. Ceritakan kebaikan Tuhan. Iya gak? Ngerti gak maksud Papi saya? Ayo mari kita menginjil, kita menceritakan. Papi masih ingat, kalian waktu masih kecil dulu tuh senang banget kalian bercerita tentang Tuhan Yesus. Nah, Papi mau tanya sama kakak, ada gak, sering gak ngobrol gitu? Atau nyentil-nyentil bicarakan tentang gitu? Paling gak ngobrol aja gitu. Gue belum pernah kan? Dede Bintang? Bahasa agama. Tapi maksudnya ketika Dede sama teman-teman Dede kayak sempat, pernah nggak teman Dede yang kayak nanya-nanya atau sentil-sentil tentang gitu, tentang agama, tentang apa? Misalnya dia bilang gitu, kamu orang Kristen ya? Gitu ya. Terus pernah nggak gitu? Iya katanya. Apa sih menurut kamu Kristen itu gimana sih gitu? Pernah nggak cerita gitu? Enggak. Kakak juga belum pernah. Nah nanti kalau seandainya, atau kalau perlu kalian sayang yang bertanya kepada mereka, menurut kamu misalnya orang ini, kita ngobrol-ngobrol aja ya, kita berdiskusi ya, bukan berdebat, gituin aja. Kalau kamu misalnya, contohnya kamu mati, kamu udah tahu gak sih kamu akan kemana? Coba ditanya gitu. Nah, ya gak? Nggak apa-apa, itu sebagai titik kontak awal sayang, penginjilan, iya kan? Oh emang kenapa emang Karen gitu? Saya kan orang Islam misalnya ini. Enggak, kamu itu aja pertanyaan saya misalnya. Kamu udah tahu nggak kamu akan pergi kemana gitu? Tapi kalau kita mau berdiskusi, ada memberikan jaminan sama saya. Itu namanya Tuhan Yesus. Kalau mereka kan apa? Insya Allah, mudah-mudahan, nggak pasti gitu. Ya, itu mari kita lakukan sayang lebih lagi. Ya. Tapi Papi percaya kalian anak-anak yang luar biasa. Kalian udah ngerti semua. Tinggal melakukan saja. Ya. Ya. Lalu setiap hari yang Tuhan Yesus pikirkan apa? Berkeliling memberitakan Injil. Selama kurang lebih 3,5 tahun dia lakukan itu. Coba bisa bayangin gak kakak? Ketika abad pertama dulu pernah hadir seseorang namanya Yesus di Israel, berkeliling terus. Pernah nggak bisa bayangin itu? Ya. Jadi Tuhan Yesus bukan sekedar sebuah agama sayang. Ya. Bukan hanya sekedar sebuah agama, tapi sepertinya disejajarkan dengan agama-agama lain. Tapi bukan agama,
Tuhan Yesus apa? Membawa perdamaian kerajaan Allah yang dulu sudah pernah rusak, yaitu pada saat apa? Adam, ya kan? Allah menciptakan Adam dan Hawa. Dulu nggak ada dosa, tapi ketika dia mau Hawa digoda oleh ular, ular ini adalah dipakai oleh iblis, ya kan? Untuk menggoda Hawa, betul nggak? Untuk memakan buah di tengah taman Eden itu. Itu sebenarnya bukan masalah buahnya, tapi masalah apa? Menentangnya. Jadi manusia itu sayang cenderung banyak menentangnya kepada Alkitab sebenarnya. Itulah dosa. Lalu Tuhan mengusir Adam dan Hawa dari taman Eden, ya kan? Lalu dijaga oleh sinar kemuliaan Tuhan supaya mereka tidak bisa datang lagi. Dari mulai situlah berkembang biak sampai sekarang banyak manusia. Ya. Karena apa? Tuhan ingin mendamaikan kembali hubungannya, makanya dia datang menjelma sebagai manusia. Dan juga bukan sekedar gedung-gedung atau bukan itu yang Tuhan mau. Karena Tuhan sudah suruh Musa agar membuat tabernakel, kemah suci, ya, apalagi bait Allah. Tapi bukan itu. Tapi cenderung jadi kayak rutinitas nih dilihatnya Tuhan. Makanya Tuhan harus datang menjelma sebagai manusia. Itu adalah manusia Yesus. Ya enggak? Ya dia juga. Tapi dia harus mengambil rupa seorang manusia supaya bisa diterima oleh manusia. Karena kalau konsep ketuhanan, kalau menurut agama sebelah, itu adalah Tuhan itu harus sesuatu yang tidak boleh jadi manusia, sesuatu zat partikel, sesuatu yang tidak boleh bisa dilihat. Itu kalau agama sebelah. Iya gak? Tapi emang Tuhan gak bisa jadi manusia? Menurut kakak lu, Tuhan yang adalah Allah lalu menjelma sebagai manusia, bisa gak? Hah? Bisa. Tapi yang tidak bisa apa sih? Manusia yang mencoba menjadi Tuhan, tidak bisa. Kalau Tuhan mau jadi manusia, mau jadi hewan, mau jadi tumbuhan, mau jadi gitar, mau jadi buku, bisa gak? Bisa, dia kedaulatan penuh. Makanya dia harus menjelma sebagai manusia supaya bisa diterima oleh manusia, bisa bersama-sama dengan manusia, bisa merasakan juga bagaimana sakitnya ketika disakiti, bagaimana rasanya tertawa ketika kita sedang senang. Dia meninggalkan kealahannya, kalau kata Paulus, meninggalkan tahtanya, turun menjadi hamba, mengambil rupa seorang hamba. Dahsyat gak sih? Hah? Dahsyat gak Tuhan kita itu? Dahsyat. Kalau menurut papi ngerti itu, papi renungkan. Jadi bukan sekedar mengikut Tuhan, itu bukan sekedar rutinitas. Oh ya udah, saya ke gereja, habis itu pulang, udah, ya kan, udah. Itu yang papi sebut hanya Kristen pengangguran, ya kan. Hanya hari Minggu datang, udah ya, habis itu nanti rumah lagi. Nah, kalau konsep mamimu ya terserah lah. Itu konsep mamimu kali kayak begitu. Kalau saya emang gak mau. Saya mau harus lebih dari itu. Bahkan triple, 3 kali lipat dari itu, mengingirin Tuhan. Ya. Kita harus sungguh-sungguh, kita harus semangat. Kita harus lebih lagi mengikut Tuhan. Kalau perlu kita tanya Tuhan, apa lagi Tuhan yang harus saya perbuat untuk menyenangkan hati Tuhan? Gitu. Ya gak? Kayak ini, papi ngajar ini, apa lagi nih harus saya perbuat nih supaya bisa berkembang ini sekolah TK privat. Gitu. Kita minta inspirasi dari Tuhan. Saya sebar brosur, jelaskan setiap hari ke semua orang. Udah kayak teringat seperti Tuhan Yesus, saya kayak berkeliling. Cuman bedanya ini papi berkeliling nyebarin brosur. Kalau Tuhan Yesus memberitakan Injil. Gitu dong. Baru itu namanya apa? Anak Tuhan yang benar. Orang yang ditebus oleh darah Yesus yang benar. Bukan sekedar agamawi. Bukan sekedar KTP Kristen aja. Namanya tertulis agama Kristen di KTP. Tapi dia tidak tahu sebenarnya apa itu kerajaan Allah. Tadi papi udah bilang, kekristenan itu Tuhan Yesus tidak membawa agama.
Tapi dia membawa kerajaan Allah yang sudah pernah rusak. Dia mau kembalikan. Bagi siapa yang mau menerima, ya kan? Ya kalau nggak mau menerima ya silakan, nggak apa-apa. Tuhan juga nggak paksakan kok. Tapi apa? Di dalam Yohanes 3:16 ayat berkata apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi jangan diartikan anak secara biologis. Anak itu kalau orang yang dilahirkan dari seorang manusia, maka akan disebut apa? Anak kan? Makanya dia disebut anak. Nggak mungkin kan dia disebut kucing. Kucing udah lahir. Atau Ina ama sudah lahir. Nggak mungkin kan? Ya karena dari manusia disebut anak. Tapi bukan berarti artinya, ya sekarang kan ada pandangan, ya Tuhan itu bisa beranak. Bukan. Inilah makanya konsep-konsep ini yang tidak benar. Ya, karena mereka nggak ngerti akan hal itu. Ya nggak? Dan Roh Kudus itu adalah rohnya Tuhan Yesus sendiri. Ya dia sendiri sayang. Ya nggak? Dia juga satu, bukan ada 3 oknum, bukan ada 3 orang, bukan. Ini yang dipahami. Nah itu baru yang kalau ada yang bilang 3, baru itu yang dibilang mami sesat lah. Ya, masa dia sesat-sesatin papi sembarangan. Ya, oke, kita akan tutup ibadah kita hari ini. Ya, sekali lagi mami, kamu bertobatlah, itu omongan kamu itu. Ya, kalau kamu mau bertobat, jangan sampai Tuhan murka sama kita, itu aja lah. Ya. Tapi memang dasarnya kamu kayak abangmu itu sih memang saya lihat susah memang kok. Mau dirubah juga susah. Ya kita akan menutup salah karakter itu memang susah. Harus dari dirinya sendiri yang merubah. Gak bisa orang lain. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini, supaya yang Tuhan mengajarkan kami, ya. Jadi Tuhan melihat saya, Roh Tuhan ada di sini, mata Tuhan ada di segala tempat. Bukan maksud saya dibilang marah-marah seperti yang istriku bilang terus Tuhan, tapi aku sedang mengajarkan anak-anakku supaya kami selalu menceritakan kebaikan Tuhan, memberitakan Injil kepada siapapun ya Tuhan, pada teman kami Tuhan Yesus, kepada saudara-saudara kami semua ya Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa pemikiran kami yang salah, dosa kebodohan kami, keteledoran kami, kecerobohan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih Tuhan, biarlah kami hanya selalu meninggikan Tuhan. Kami belajar Tuhan bahwa gereja bukan sekedar suatu bangunan yang didirikan oleh keangkuhan manusia Tuhan, tapi gereja itu adalah sebenarnya diri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk semua